Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan materi konsep dasar logaritma dan sifat-sifatnya. Di sini definisi logaritma. Sebelum masuk di definisi logaritma, silahkan perhatikan contoh berikut. 2 dipangkat 3 ini sama dengan 8. Ini adalah salah satu bentuk eksponen atau pangkat. Di dalam bentuk ini, jika ada bilangan dipangkatkan sebanyak misal 2 pangkat 3, 2 berpangkat 3 berarti bilangan 2 ini, bilangan 2 akan dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 8. Berarti kalau di eksponen itu hasil perpangkatan itu yang akan dicari. Selanjutnya kalau dia bentuk akar ini sebenarnya tujuannya itu yang mau dicari itu adalah bilangan pokoknya. Misal pangkat 3 dari akar 8 itu sama dengan 2. Ini dapatkan dari 2 berpangkat 8 ini bisa diubah menjadi 2 berpangkat 3 itu 2 berpangkat 3 itu sama saja dengan 8. Berarti yang 8 ini diubah menjadi 2 pangkat 3 karena di sini basis ini akarnya berpangkat 3 berderajat 3, berarti 2 pangkat 3 per 3 itu sama dengan 1. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Selanjutnya kalau dia pangkatnya mau dicari, berarti ini diubah bentuk 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini diubah dalam bentuk logaritma gitu ya. Berarti 2 ini di 2 di logaritma sudah menjadi pangkat. 2 log 8 sama dengan 3. Berarti 2 berpangkat 3, 2 berpangkat 3 sama dengan 8. Selanjutnya, bentuk logaritma. Bentuk logaritma ini kita ambil tadi 2 log 8 sama dengan 3. Jika dituliskan dalam bentuk rumus logaritma, maka A ini kita misalkan sama dengan 2. A ini sama dengan 2. 8 ini sama dengan C. 8 ini sama dengan C. Dan 3 itu sama dengan B. Sehingga keterangannya itu A itu sama dengan basis, B itu sama dengan hasil logaritma, dan C itu sama dengan numerus. Dengan syarat ini syarat basis ya. A itu lebih besar 0 dan B itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya syarat numerus C itu lebih besar 0. Sehingga dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh. Di sini masih dasar, nyatakan bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Kita perhatikan di nomor 1, 2 berpangkat 4 itu sama dengan 16. Jika diubah dalam bentuk logaritma berarti 2 ini bilangan pokoknya, basis 2 log 16 ini sama dengan 4. Maksudnya 2 berpangkat 4 itu sama dengan 16. Sama saya dengan nomor 2. 5 pangkat 3 ini sama dengan 125. Ini kalau diubah dalam bentuk logaritma berarti basis 5 log 125 ini sama dengan 3. Atau 5 berpangkat 3 ini sama dengan 125. Selanjutnya, nyatakan bentuk logaritma berikut dalam bentuk berpangkat. Yang tadi berpangkat ke logaritma, sekarang logaritma ke bentuk pangkat. Misalnya nomor 1,
5 log 25 ini sama dengan 2. Maksudnya 5 berpangkat 2, 5 berpangkat 2 itu sama dengan 25. Sama juga dengan nomor 3. 4 berpangkat 3 sama dengan 64. Itu ya. Sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, A log A ini sama dengan 1. Kenapa dia 1? Karena A berpangkat 1 itu sama dengan A. Ini juga contohnya 9 berpangkat 1 sama dengan 9. Sifat yang kedua, A log 1 ini sama dengan 0. Contohnya 2 log 1 sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena 2 berpangkat 0 itu sama dengan 1. Selanjutnya sifat yang ketiga, A log B dikali C. Ini bisa diubah, dipecah menjadi A log B ditambah A log C. Kenapa ditambah? Karena di sini dikali, B dikali C. Contohnya 2 log 32 ini sama dengan 32 ini dipecah menjadi 8 dikali 4, 2 atau basis 2 log 8 dikali 4 ini sama dengan 2 log 8, basis 2 log 8 ditambah basis 2 log 4. Basis 2 log 8 ini sama dengan 3. Kenapa 3? Kenapa 3? Karena 8 ini bisa diubah menjadi dengan basisnya 2, berarti 2 berpangkat 3. 3-nya diambil, kasih turun di sini. 2 log 4 ini sama dengan 2 juga ini bisa diubah 2 berpangkat 2 karena di sini 2 log 2 pangkat 2 berarti kan 2 log 4 ini sama dengan berapa sih pangkat berapa? 2 per pangkat berapa didapatkan 4. Berarti 2 pangkat 2 dong. Berarti ini 2-nya dikasih turun di sini. Hasil lognya ini dikasih turun di sini. 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Selanjutnya A log B per C. Ini tadi kalau perkalian dipecah menjadi tambah. Kalau pembagian dipecah ini B per C dipecah menjadi basis A log B dikurang ya. Tadi ditambah, sekarang kurang karena pembagian A log C. Contoh 3 log 18 dikurang 3 log 2 ini sama saja dengan basis 3 log 18 per 2. 18 per 2 kan 9 ya. Berarti 3 log 9 sama dengan 2. Sifat yang selanjutnya A log B pangkat N. Ini N-nya dipindahkan ke depan menjadi N kali basis A log B. Contohnya 2 log 32 ini sama saja dengan 2 log 2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 5 ini kan sama dengan 32. Berarti 5-nya ke depan dikali 2 log 2. 2 log 2 kan sama dengan 1. Karena ini sudah sama, berarti sama dengan 1. Berarti 5 dikali 1 sama dengan 5. Selanjutnya sifat yang selanjutnya A pangkat M basis A pangkat M log B pangkat N. Karena ini semua baik basis maupun numerus ini berpangkat semua, maka pangkatnya diambil dengan pangkat numerus itu dijadikan sebagai pembilang dan pangkat basisnya itu dijadikan sebagai penyebut. Baru dikalikan dengan A log basis A log B. Contohnya 8 log 4. Langkah pertama 8 log 4. Kalau ini langkah pertamanya itu 8 ini dijadikan sebagai bilangan berpangkat 2 pangkat dengan basis 2 ya. 2 berpangkat 3 log 4 ini dijadikan bilangan berpangkat juga log 2 pangkat 2, sehingga yang pangkat yang ini numerusnya dijadikan sebagai pembilang, pangkat yang ini basis dijadikan sebagai penyebut. Berarti 2/3
dikali 2 log 2. 2 log 2 ini diambil dari ini, bilangan ini dengan bilangan ini. 2 log 2, berarti 2 per 3 itu sama. Sehingga 2 log 2 itu sama dengan 1. 2 per 3 dikali 1 sama dengan 2 per 3. Selanjutnya, A log B itu sama dengan 1 per B log A. 1 per B log A. Maksudnya jika mau ditukar ya, yang basis mau menjadi numerus dan numerus mau menjadi basis, pastinya tukar tempat, maka di cara pengubahnya itu berarti 1 per B log A. Contohnya 8 log 2 ini sama saja dengan, kalau mau di 2-nya menjadi basis dan 8-nya mau diubah menjadi numerus, berarti 1 per 2 log 8. 2 log 8 kan ini sama dengan 3, berarti 1 per 3. Selanjutnya, A log B dikali B log C dikali C log D ini sama dengan A log D. Maksudnya kalau ini sudah sama, B-nya sudah sama dengan ini, C-nya sudah sama dengan ini, berarti yang diambil A log D saja. Contohnya 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 9 ini sama dengan 3 log 9. Karena ini sudah sama, maka yang diambil 3 log 9. 3 log 9 ini sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 3 diperpangkat 2 sama dengan 9. Selanjutnya A dikali basis A log B itu sama dengan B. Maksudnya 5 dikali 5 log 4 sama dengan 4. Sama dengan 4. Ini sudah sama. Maka yang diambil adalah 4. Selanjutnya ini sifat yang terakhir, A log B per A log C itu sama dengan A log B. Ya. C log ini sama saja dengan C log B ya. C di sini C log B. Contohnya, jika 3 log 2 itu sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q, maka hasil dari 5 log 12 sama adalah, ini kan bisa diubah menjadi 3 log 12 itu sama dengan B dan 5-nya itu sama dengan C. Sehingga bentuk yang ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Ya. Berarti 5 log 12 ini sama dengan 3 log 2, basis 3 log 12 per 3 log 5. Baru basis 12 ini diubah menjadi 3 kali 4. Berarti karena dia perkalian, kita ambil tadi beberapa sifat sebelumnya. Kalau dia kali berarti tambah ya. Berarti 3 log 3 itu sama dengan 1. 3 log 4 itu 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti sesuai dengan sifat tadi, 2-nya ke depan. Sisa 3 log 2. Berarti 3 tambah 2 dikali 3 log 2. 3 log 2 sudah kita misalkan sama dengan P. Berarti 1 tambah 2 kali P. Dan 3 log 5 ini kita misalkan dengan Q. Berarti sama dengan Q. 1 tambah 2 2P per Q. Inilah jawabannya. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian, silakan dikerja soal ini dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi. Ini soalnya ada 10 nomor. Silakan dikerja menggunakan sifat-sifat yang tadi. Oke, cukup sekian pertemuan ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.